Haleluya, puji Tuhan kita bertemu kembali pada Renungan 79 untuk hari ini. Mari kita ucapkan rise up sebagai penyemangat dalam kehidupan kita. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar materi tentang kuasa perjumpaan yang diambil di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai ke 14. Kuasa perjumpaan dalam Yohanes 21 ini terdapat 3 fase dalam perikop ini, dan kita akan belajar dari ketiga fase ini. Fase yang pertama yaitu berkumpul tanpa perjumpaan. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 1 sampai yang ketiga. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di atas danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kita dapat melihat latar belakang tempat pada perikop ini. Yesus menemui mereka di pantai Danau Tiberias. Pantai Danau Tiberias terletak di ibu kota pemerintahan Romawi di Galilea. Pantai Danau Tiberias sering juga disebut Laut Galilea, karena Danau Tiberias adalah bagian dari Laut Galilea. Kita perlu ingat, malaikat dan Tuhan Yesus pernah menyampaikan pesan ini di dalam Matius 28 ayat yang ke-7. "Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Di dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sebenarnya para murid Yesus sudah tiba di Galilea, tetapi mereka seperti orang yang kebingungan apa yang harus mereka kerjakan. Karena sebagian besar dari mereka memiliki latar belakang seorang nelayan, jadi ketika Petrus berkata bahwa dia akan mencari ikan, rekan-rekan yang lain juga ikut terdorong mencari ikan, mengikuti Petrus. Jadi di sini Petrus memberikan pengaruh yang besar bagi murid-murid yang lain. Kita semua tahu bahwa Petrus mampu menggerakkan banyak orang. Bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus ini dianggap sebagai penatua yang dituakan. Dia memiliki pengaruh yang begitu besar. Setiap perkataannya seperti memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi orang-orang. Dan kita bisa melihat ketika Petrus berkata bahwa dia akan mencari ikan, rekan-rekan yang lain seperti tidak berpikir 2 kali. Mereka ikut untuk mencari ikan bersama Petrus. Lalu kita juga dapat melihat di dalam ayat 3 bagian terakhir, sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Bukan suatu kebetulan mereka tidak mendapatkan ikan. Kalau kita melihat, mereka memiliki pengalaman yang panjang mencari ikan. Kita semua tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus memiliki latar belakang seorang nelayan. Tetapi malam itu pengalaman mereka seperti sia-sia karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan bagi saya itu bukan suatu yang kebetulan, karena Tuhan tahu ketika mereka mungkin mendapatkan ikan banyak dan mereka mungkin mulai nyaman untuk bekerja sebagai nelayan lagi, mereka bisa meninggalkan panggilan mereka. Untuk itu bagaimana kita melihat Tuhan Yesus datang dan seperti memberikan harapan baru bagi mereka. Dan di fase yang pertama ini kita bisa melihat bagaimana Petrus memiliki dampak yang luar biasa bagi rekan-rekannya. Mereka mencari ikan semalaman dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itu seperti menjadi gambaran bagi kita semua
Sebenarnya ketika kita sudah dipanggil, ketika kita sudah melayani Tuhan, setialah dengan hal itu. Apapun keadaannya, jangan sampai kita kembali ke masa lalu kita, kembali meninggalkan setiap pelayanan kita, panggilan kita, apapun keadaannya. Dan di sini kita akan melihat juga dalam fase yang kedua, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Tadi yang pertama, fase pertama, mereka datang, mereka berkumpul, tapi mereka tidak bertemu dengan Yesus, dan mereka melakukan hal yang lain. Dan di fase yang kedua ini mereka berjumpa dengan Yesus. Di dalam ayat 4 dan ke-8 sampai ke-8 akan saya bacakan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Murid-murid yang kasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Sebelum mendalami lebih dalam, kita perlu ingat bahwa pada pasal sebelumnya, pada pasal ke-20, terdapat 2 kali Tuhan Yesus menjumpai para murid-muridnya. Bahkan Thomas memiliki perjumpaan pribadi ketika dia memiliki keraguan dalam hatinya. Tapi rupanya perjumpaan 2 kali itu tidak cukup membuat para murid-muridnya mengenali Tuhan Yesus. Di ayat ini kita bisa melihat bahwa mereka tidak mengenali siapa yang berdiri dan berkata kepada mereka. Mereka cukup lama untuk memahami bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Di ayat 4 menggambarkan betapa lamanya mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan dari malam hingga siang, dikatakan di sana Yesus datang di siang hari, berarti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mereka mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Mereka melihat Yesus tapi mereka tidak mengenalinya. Lalu pada ayat ke-5 Tuhan Yesus bertanya kepada mereka pertanyaan yang penuh makna. Dia memanggil mereka dengan sebutan "Hai anak-anak." Tuhan Yesus sedang melakukan pendekatan personal kepada mereka. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah dewasa, namun Tuhan memanggil mereka dengan sebutan anak-anak. Mengapa demikian? Di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Jadi sebutan "Hai anak-anak" adalah sebutan bagi anak-anak Allah, bagi orang-orang yang menerima Dia dan percaya dalam namanya. Jadi Tuhan Yesus menggunakan pendekatan personal kepada murid-muridnya, tapi mereka masih tidak memahami dan mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Terdapat hal yang menarik, Tuhan Yesus menggunakan pendekatan yang lain agar mereka mengenali Dia dengan memberikan mujizat bagi mereka. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Jadi kuasa atau mujizat itu dapat mereka peroleh, kuncinya adalah ketaatan. Jadi ketika Tuhan Yesus meminta mereka menebar ke kanan, mereka taat ke kanan dan mereka memperoleh banyak. Bahkan dikatakan 153 ikan besar yang mereka dapatkan siang itu. Sebenarnya ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka menebarkan ke kanan, bukan berarti ikan-ikan itu kumpul di sebelah kanan. Kalau Tuhan Yesus berbicara, tebarkanlah ke kiri atau ke depan atau ke belakang, pasti mereka juga akan mendapatkannya. Karena apa? Karena yang berkuasa adalah perkataan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengutus kita, ketika Tuhan memberikan panggilan pada kita, belajarlah untuk taat. Karena yang berkuasa memberkati kita, menolong kita adalah perkataan Tuhan. Dan mereka taat dengan perkataan Tuhan itu.
Di ayat 7 dan 8, mereka mulai mengenali bahwa ia Yesus dari perkataan seorang Yohanes yang pertama kali mengenali keberadaan Yesus. Petrus yang mendengar bahwa itu adalah Yesus mendahului murid yang lain. Dia memakai baju dan dia berenang terlebih dahulu. Mengapa Petrus memakai baju terlebih dahulu? Ini adalah berbicara tentang kesiapan hati atau sikap hati dari Petrus. Petrus memiliki sikap hati yang menggebu-gebu untuk bertemu dengan Yesus. Dia memakai bajunya dan dia berenang mendahului rekan-rekan yang lain. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa, menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika Tuhan menjumpai kita secara pribadi, apakah kita memiliki respon seperti Petrus ini? Fase yang kedua ini seperti memberikan isyarat pada kita. Seringkali Tuhan memakai jalan buntu untuk bertemu dengan kita. Di dalam keadaan terpuruk, penuh masalah, di dalam tekanan hidup, di sanalah kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi, ketika kita sedang menghadapi fase yang berat dalam kehidupan kita, jalan buntu dalam kehidupan kita, jangan menyerah. Cari Tuhan dan belajar untuk taat, karena disitulah kuasa Tuhan benar-benar dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu fase yang ketiga adalah Yesus melayani para murid. Dalam ayat 9-14 dikatakan, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Jadi terdapat 153 ekor ikan besar yang mereka tangkap dan jala mereka tidak koyak ataupun tidak rusak. Itu berbicara tentang bagaimana ketika Tuhan memberkati kita, Dia tahu kapasitas kita. Dia sangat mengerti wadah kita. Dan biarlah kita bersyukur dengan apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam fase yang ketiga ini, kita juga dapat melihat sesuatu yang begitu indah dan mendalam. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah mereka sudah sampai di darat. Justru Dia sudah mempersiapkan sarapan bagi mereka. Itu kejadian ini sebenarnya siang hari, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Jadi di siang hari itu mereka sedang melakukan sarapan atau makan pagi. Dan kita juga bisa melihat di sini bahwa Tuhan Yesus melayani mereka, mengambil roti dan ikan dan membagikan kepada mereka. Pesan bagi kita bahwa Tuhan Yesus sedang mengenyangkan perut para murid-muridnya. Dia sedang melayani, memberikan teladan bagi kehidupan kita semua. Sebelum kita diutus, Tuhan ingin bahwa kita dikenyangkan terlebih dahulu. Sebelum kita melayani Tuhan dan sesama, seharusnya kita dilegakan Tuhan terlebih dahulu. Kita merasakan kenyang secara rohani terlebih dahulu. Jangan sampai kita melayani Tuhan, kita memberi makan rohani bagi orang lain, tapi piring itu kosong. Dan Tuhan Yesus seperti sedang memberikan teladan bahwa ketika kita mau melayani, ketika kita mendapatkan panggilan pelayanan dalam kehidupan kita, isi piring itu, isi kerohanian itu, kenyangkan terlebih dahulu, alami Tuhan, dan kita bisa bagikan keluar. Penutup untuk firman Tuhan pada hari ini, mari kita rasakan kuasa perjumpaan dengan Tuhan, bukan seminggu sekali ketika kita di gereja, tapi setiap hari kita bisa merasakan kuasa perjumpaan itu. Bangun terus tubuh rohani kita. Temui Tuhan secara pribadi, karena seperti janjinya bagi kita, saat kita mencari dan berjumpa kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu,
menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini Tuhan yang menguatkan kami semua bagaimana kami harus memiliki perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Perjumpaan itu tidak hanya sekedar rutinitas Tuhan, tapi itu biarlah dapat membangun kerohanian kami Tuhan. Kami memiliki hubungan yang intim dengan Engkau, kami memiliki hubungan yang terus diperbarui dengan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada jemaat GBD El Shaddai Magelang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kami menyerahkan kehidupan kami semua, setiap firman Tuhan sudah kami dengar Tuhan, biarlah dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Kami menutup firman Tuhan pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.